Assalamualaikum, gue Fad dari Gadget Talk. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue selama menggunakan HP terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V19. Banyak banget dari kalian agak kecewa ya dengan HP ini tuh karena pakai SoC yang sama dengan HP Vivo tahun lalu di Vivo V17 Pro, yaitu Snapdragon 675. Terus kenapa? Apakah ada yang salah dengan SoC itu? Menurut gue sih enggak. Dan kenapa enggak? Langsung aja kita bahas lah yang satu ini. Pertama kita bahas dulu boxnya. Box dari V19 sebenarnya simpel banget, nggak rame. Tapi desainnya keren loh. Gradasi boxnya aja kece banget. Di bagian belakangnya pun cuman ada 3 fitur yang mereka andalin, mulai dari 32 megapiksel front kamera dan 48 megapiksel AI quad kamera. Tapi menurut gua masih ada lagi sih kelebihannya. Kita mulai dari desainnya dulu. Jujur pas pertama kali lihat HP ini, kesan kece-nya tuh udah langsung kelihatan karena warna Arctic Blue-nya tuh cakep loh. Gradasi warnanya gak banyak macam-macam dan gak norak. Logo Vivo yang ada di bawah sini juga gak ganggu. Tapi pas lihat kameranya kok kayak kenal ya. Anyway, gue gak mau protes soal desain kamera kayak gini. Soalnya nanti juga bakalan banyak kok yang bakal pakai desain kayak gini. Ya kalau kita berkaca dari sebelumnya aja juga pasti bakal banyak lah ya. Dan menurut gue desain kayak gini sih masih cakep banget. Bodinya yang berbahan plastik juga nggak masalah buat gua karena HP ini kan ya maklum lah HP mid-range, jadi udah termasuk oke lah. Feel-nya masih berasa lumayan premium dan di genggaman berasa nyaman karena bodi belakangnya tuh dibuat sedikit melengkung. Terus di sebelah kanan ada tombol power dan volume button dengan posisi yang pas. Di sebelah kiri ada 3 slot, 2 slot untuk SIM card dan satunya lagi untuk micro SD. Dan di bagian bawah masih lengkap, ada speaker, mic, USB Type-C dan audio jack. Nah di bagian depan sayangnya beda nih dari V17 series tahun lalu. Layar V19 nggak full banget, tapi masih ada punch hole. Jujur gue masih suka dengan desain kayak tahun lalu, soalnya dengan sistem pop-up kamera, layar tuh benar-benar nggak ada yang ganggu sama sekali. Dan kalau sistem kayak gini tuh masih ada sih kecil, tapi kecil banget gitu loh. Soalnya ini cuma berdiameter 3 mm doang. Dan setelah gue pakai beberapa hari sih, gue kayaknya udah lupa deh di beberapa momen kalau ada kamera kecil kayak gini. Di kamera yang kecil ini juga kita bisa pakai face unlock dengan speed yang ngebut dan bisa diandalkan di kondisi low light. Tapi kalau mau lebih aman sih pakai aja fingerprint in display di HP ini. Udah lebih ngebut dari generasi sebelumnya dan tingkat akurasinya oke. Anyway, layarnya ini berukuran 6,5 inch yang termasuk lumayan gede untuk zaman sekarang. Dan kalau di tangan gua sih masih bisa banget dipakai dengan satu tangan. Panel yang dipakai juga Super AMOLED A3, panel yang gua suka banget. Brightness-nya tinggi, kontrasnya tajam, warnanya vivid, dan warna hitamnya tuh pekat banget. Tadi gua bilang kalau gua suka banget sama panel AMOLED A3 karena panel ini tuh mini flickering pas di depan kamera, terus juga pas gua lihat tuh kayak lebih adem panelnya tuh dibandingkan panel AMOLED pada umumnya. Soalnya pas gua pakai dalam rentang yang lama, mata gua tuh gak cepet capek kalau di panel AMOLED A3 atau A1 di V19 ini. Speakernya cuma ada satu pun bisa bikin nikmatin konten jadi lebih asik. Suaranya kenceng, clarity-nya lumayan, dan bass-nya lumayan berasa. Kayak gini nih contohnya. Nah sekarang kita bahas sektor yang paling diributin oleh netizen, yaitu performanya. Kayak yang gue bilang tadi, V19 pakai SoC Snapdragon 675 yang sama kayak V17 Pro tahun lalu. Apakah jelek di tahun 2020? Menurut gue sih jelas enggak, karena performanya tuh masih mumpuni banget. Skor ATUTU-nya sampai 230 ribuan dan untuk real life-nya, main game di Call of Duty bisa di grafik dan frame rate very high, atau bisa juga di frame rate max tapi grafiknya diturunin dikit ke high. Alhasil main game COD berasa smooth dan lancar jaya, frame rate-nya juga stabil, walaupun terkadang masih ada frame rate drop walaupun itu jarang banget. Buka banyak aplikasi pun gak masalah karena RAM-nya tuh 8GB coy. Storage-nya pun gede banget sampai 256GB. Gak kayak flagship sebelah yang cuma 128GB. Ini mid-range loh. Buat yang suka nyimpen ribuan file dan malas ngapus, HP ini juga bisa ditambahin micro SD dengan storage tambahan. Ya kalau di gua sih 256GB itu udah terlalu tinggi. Dipakai nonton dan main game berjam-jam pun juga aman banget di HP ini karena baterainya tuh 4500 mAh, gede banget. Jadi baterai life-nya selama penggunaan gua sih aman banget untuk dipakai satu harian full walaupun dengan pemakaian heavy brutal. Kalau dipakai yang lebih santai sih gua yakin banget bisa dipakai untuk 2 hari. Sayangnya masih kayak HP Vivo tahun lalu, di V19 ini kita nggak bisa cek screen on time yang kita dapat. Jadi gua nggak tahu nih
pemakaian gue beberapa hari lalu tuh bisa dapat screen on time berapa. Tapi yang jelas untuk pemakaian yang berat pun masih sanggup untuk dipakai 1 harian, atau yang pemakaian lebih santuy itu bisa dipakai untuk 2 hari. Dan untuk chargingnya juga ngebut karena udah support dual engine fast charging 18 watt. Jadi untuk cas HP ini dari 0 sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam lah. Di sektor kamera ada banyak nih kayak HP kekinian zaman sekarang. Ada kamera utama, wide angle, makro, dan depth untuk foto bokeh. Setupnya yang lumayan lengkap kayak gini bisa dipakai untuk beberapa kondisi. Tapi kalau aja lensa makronya diganti dengan lensa tele untuk zoom, bakal lebih gokil nih kameranya. Walaupun gitu, gue udah happy banget kok dengan hasil fotonya, karena menurut gue cakep banget coy. Apalagi di kondisi cukup cahaya. Detailnya tajam, warnanya vivid, dan dynamic range-nya bagus, HDR-nya bisa diandalin banget walaupun di kondisi yang silau parah, dan menurut kami hasilnya lumayan improve dibandingkan V17 Pro dulu. Wide angle-nya juga bagus, dynamic range-nya cakep, dan penurunan kualitasnya nggak terlalu berasa. Pokoknya kami suka dengan kamera wide angle-nya. Mode portraitnya juga cakep, asalkan bisa dapetin foto yang pas. Karena kalau jaraknya kurang pas, kelihatan banget hasilnya tuh nggak rapih dan nggak natural bokehnya. Dan untuk lensa makronya menurut gua sih B aja ya. Mendingan pakai kamera utama biar hasilnya lebih bagus. Sedangkan di kondisi low light, jujur gua kaget. Ternyata hasil kamera dengan mode night mode tuh mendekati natural loh. Nggak over banget processingnya. Jadi lebih enak buat kita edit-edit lagi. Hasilnya menurut mata gua sih V19 nggak over naikin exposure, saturasi, dan sharpness. Jadi lebih berkesan natural hasil fotonya. Hasil foto tanpa night mode pun berasa kayak dikit banget bedanya dengan pakai mode night mode. Apa cuma softwarenya aja yang belum mateng atau memang kamera Vivo kayak ini, gua nggak tahu juga. Tapi yang jelas, hasil foto di kondisi low light udah oke banget di range harga HP mid-range. Gimana menurut kalian? Nah, untuk kamera depannya ya sebenarnya nggak perlu diraguin lagi lah, ya HP selfie gitu loh. Jadi hasilnya mah udah bagus banget dengan catatan hasil fotonya berasa kurang natural walaupun udah gua matiin beautify-nya. Tapi sisi positifnya, dynamic range-nya tuh bagus loh. Udah gua tes di kondisi yang silau, HDR-nya masih mampu dapetin detail background. Oke, ini adalah contoh perekaman video menggunakan V19 di kamera depannya di resolusi 1080p. Jadi kalau gue lihat tadi di kamera belakangnya tuh udah support sampai 4K. Tapi sayangnya cuma stabil di resolusi 1080p 30 fps doang, sedangkan 60 fps-nya kurang stabil. Dan kalau gue lihat kamera depannya tuh wide loh. Ini tangan gue belum mentok sampai ujung. Kalau ujung kayak gini. Oh, jauh kan? Ini kamera depannya sih asik kalau buat vlogging. Ya guys, thank you. Di segi software, P19 udah pakai Vantage OS 10 berbasis Android 10 loh. Gua kira pasti pakai Android 9. Dan perbedaan yang gua rasain sih ada di UI yang jadi lebih fresh walaupun sedikit. Performa yang lebih smooth dan baterainya jadi lebih hemat. Kalau fitur sih ya hampir sama aja lah kayak HP Vivo sebelumnya. Tapi yang harus gua apresiasi itu Ultra Game Mode-nya. Karena bisa bikin framerate pas gaming jadi lebih stabil dan bisa block notif pas kita main game. Jadi nggak ada yang ganggu pas kita push rank. Andaikan aja UI-nya lebih ke stok Android dan dark mode-nya bener-bener pitch black, bakalan cakep banget nih software-nya. Nah, terakhir kita bahas sensornya dulu. Sensor di HP ini lumayan lengkap, tapi sayangnya nggak ada NFC di HP ini. Seperti biasa, gue akan kasih kelebihan dan kekurangan dari HP yang gue review. Kelebihan yang pertama adalah desain cakep, layar AMOLED plus udah ada fingerprint di display, performa ngebut plus storage gede, kamera oke, baterai awet, dan terakhir resmi. Nah, kekurangannya sih menurut gua UI yang bukan selera gua. Bodinya fingerprint magnet, gak ada NFC, dan kamera depannya tuh sayangnya nggak natural. So, kesimpulannya, menurut gua sih HP ini udah oke banget untuk jadi sebagai daily driver karena semua kebutuhan gua tuh tercukupi. Hampir sih sebenarnya. Sayangnya mulai dari desain udah cakep. Kamera udah oke, performanya ngebut, terus baterai awet. Dan yang kalian permasalahkan itu ada di SoC Snapdragon 675 yang sebenarnya bukan isu banget buat gua karena main game di grafik tertinggi pun bisa banget karena COD gua pakai main
di grafik tertinggi juga masih aman aja, lancar jaya, walaupun ada stuttering sedikit ya, walaupun jarang banget, nggak di setiap game. Dan menurut gua Snapdragon 675 di HP ini tuh bukan isu sama sekali, karena ini ingat, ini V19 bukan V19 Pro. Kemungkinan mereka bakal pakai Snapdragon yang lebih tinggi di V19 Pro nanti. Ya kemungkinan, gua juga nggak bisa ngeramal ya. Tapi gua belum bisa bilang HP ini worth it untuk dibeli atau worth it untuk harganya, karena gue belum tahu sampai sekarang harganya coy. Vivo nggak mau bocorin, jadi gue bingung ini HP worth to buy atau enggak. Kalau misalkan kita tutup mata dengan harganya, HP ini udah oke banget. Kalian oke aja, langsung aja beli, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau misalkan kita berkaca dengan harganya, gue belum bisa kasih tahu kalian, dan gue memang belum tahu. Nanti gue bakal update di deskripsi di bawah. Jadi gue bakal kasih kesimpulannya apakah worth it untuk harganya atau enggak. Jadi jangan lupa cek kolom deskripsi. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang mau beli V19. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, saran, dan komen juga pendapat kalian tentang HP ini. Apakah oke untuk jadiin sebagai daily driver? Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk support channel ini terus makin berkembang. Gua Farid, bye.